Pada tahun 800 sampai 1050 Masehi, terdapat suatu suku yang terkenal sebagai perompak dan penjara. Suku ini berasal dari Skandinavia. Selain perompak dan penjara, suku ini juga terkenal sebagai pedagang dan petani. Viking, itulah nama yang dikenal oleh umat manusia sekarang. Di awal peradaban mereka, bangsa Viking hidup dalam komunitas kecil yang tersebar di pedesaan Skandinavia. Mereka membangun rumah-rumah panjang yang terbuat dari kayu dan rumput, serta mempraktikkan pertanian, perburuan, dan perikanan sebagai mata pencaharian utama. Sistem sosial mereka didasarkan pada hierarki klan dengan kepala suku, atau jarl yang memimpin setiap komunitas. Lalu bagaimana awal mula dari kisah suku ini, yang menjadi sangat terkenal kuat serta diperhitungkan? Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Dari sekitar tahun 800 Masehi hingga abad ke-11, sejumlah besar orang Skandinavia meninggalkan tanah air mereka untuk mencari peruntungan di tempat lain. Alasan pasti orang Viking keluar dari tanah air mereka tidak diketahui secara pasti. Beberapa orang berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh kelebihan populasi di tanah air mereka. Pada abad ke-8 pula wilayah Eropa semakin kaya, memicu tumbuhnya pusat perdagangan seperti Dorestad dan Quentovik di benua Eropa dan Hamwich, London, Ipswich dan York di Inggris. Para pejuang pelaut ini, yang secara kolektif dikenal sebagai Norsemen atau orang utara, memulai dengan menyerang situs-situs pesisir, terutama biara-biara yang tidak dijaga di Kepulauan Inggris. Dalam catatan sejarah, sebagian besar orang Viking yang aktivitasnya paling terkenal berasal dari daerah yang sekarang dikenal sebagai Denmark, Norwegia, Swedia, dan ada juga yang berasal dari Finlandia, Estonia, dan Sami. Kesamaan mereka, dan apa yang membuat mereka berbeda dari masyarakat Eropa yang mereka hadapi, adalah bahwa mereka berasal dari negeri asing, mereka tidak beradab dalam pemahaman lokal pada masa itu, dan yang paling penting mereka bukan orang Kristen. Karena agama yang mereka anut adalah politeistik, yakni menyembah dewa-dewa Norse seperti Odin, Thor, dan Freyja. Buat yang belum tahu, politeistik atau disebut juga dengan politeisme, yakni bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan. Lawan katanya adalah monoteisme yang berarti mempercayai hanya ada satu Tuhan. Pada zamannya, bangsa Viking sangat mempercayai banyak dewa-dewa dari mitologi Nordik. Jika kalian penasaran dengan mitologi Nordik, mungkin saya akan membahasnya di video selanjutnya. Mari kita lanjut ke ceritanya. Mulanya, pada tahun 793 Masehi, orang-orang Norwegia yang berlayar melintasi Laut Utara menyerang sebuah biara. Ya benar, itu sebuah biara. Biara Lindisfarne di lepas pantai Northumberland di timur Laut Inggris menandai dimulainya zaman Viking. Walaupun orang-orang Viking itu tidak menghancurkan biara sepenuhnya, serangan tersebut mengguncang dunia keagamaan Eropa. Tidak seperti kelompok lain, para penyerbu baru yang aneh ini tidak menghormati institusi keagamaan seperti biara, yang umumnya rentan dan tidak terjaga di dekat pantai. Mereka menjarah harta benda, emas, dan barang-barang berharga di sana. Tak luput juga pembantaian terjadi. Setelah mereka menjarah habis harta benda di biara itu, mereka pergi dan berlayar kembali ke Laut Utara. Hal itu terus berulang. 2 tahun berikutnya Viking menyerang biara-biara Pulau Skye dan Iona yang tidak dijaga di Hebrides, serta Rathlin di lepas pantai timur Laut Irlandia. Dengan cara yang sama, yaitu konsep tabrak lari, mereka hanya menjarah harta benda di sana lalu pergi kembali. Selama beberapa dekade, bangsa Viking terus mengulangi penyerangan dengan konsep tabrak lari terhadap sasarannya di pesisir Kepulauan Inggris, khususnya Irlandia dan Eropa. Pusat perdagangan Dorestad, 80 km dari Laut Utara, juga sering menjadi target sasarannya. Hingga tahun 830 Masehi, armada kapal Viking yang lebih besar mulai bermunculan dan memaksa pertarungan dengan tentara kerajaan Anglo-Saxon. Anglo-Saxon sendiri adalah kerajaan Inggris terdahulu yang terbentuk pada awal abad pertengahan, yang berdiri dari abad ke-5 hingga ke-11. Periode tersebut yakni dari zaman akhir Britania Romawi sampai penaklukan Norman pada 1066. Periode ini juga disebut sebagai abad ke-8.
Wilayahnya terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan utama. Ada 7 kerajaan utama di Anglo-Saxon, yakni Northumbria, Mercia, Anglia Timur, Essex, Kent, Sussex, dan Wessex, sebelum akhirnya disatukan menjadi kerajaan Inggris pertama oleh Raja Aethelstan. Kembali ke cerita, armada Viking bergabung dengan bangsa Cornish, negara yang terpisah pada waktu itu, untuk berperang melawan Eadbert, Raja Wessex kala itu. Namun mereka kalah dalam pertempuran tersebut. Mereka bangsa Viking juga berhasil memanfaatkan konflik internal di Eropa untuk memperluas aktivitas mereka lebih jauh ke pedalaman. Setelah kematian Louis yang Saleh, Kaisar Franka, Prancis dan Jerman modern, pada tahun 840, putranya Lothar sebenarnya mengundang dukungan armada Viking dalam perebutan kekuasaan dengan saudara, yang membuat bangsa Viking menjadikan Franka sebagai target. Bahwasanya penguasa Franka bersedia membayar sejumlah uang besar agar mereka tidak menyerang rakyatnya. Hingga pada tahun 865, gerombolan yang lebih besar bangsa Viking mendarat di Anglia Timur dan bermukim di sana. Sejak saat itu, sikap Viking terhadap kepulauan Inggris berubah, karena mereka mulai melihatnya sebagai tempat yang berpotensi untuk dikolonisasi dan bukan sekadar tempat untuk menyerang. Setahun kemudian mereka berhasil merebut York, kota besar di wilayah Northumbria. Pada tahun 871, bangsa Viking telah mengalahkan tentara Northumbria, East Anglia dan Mercia, membunuh raja-raja mereka atau memaksa mereka melarikan diri. Satu-satunya kerajaan Anglo-Saxon yang tidak dikalahkan adalah Wessex, dipimpin oleh raja mereka, Alfred yang Agung. Saxon Barat mengalahkan pemimpin Viking, yakni Guthrum, di Edington di Wiltshire pada tahun 878. Dan menyepakati perjanjian pembagian wilayah. Mercia Barat menjadi wilayah Anglo-Saxon dan Mercia Timur menjadi wilayah Viking. Meninggalkan Wessex, mereka menetap di utara, di daerah yang dikenal sebagai Danelaw. Banyak dari mereka menjadi petani dan pedagang. Mereka menjadikan York sebagai kota dagang terkemuka. Viking juga menjelajah ke timur melalui sungai-sungai Rusia menuju Bizantium dan berperan dalam pembentukan negara-negara seperti Kievan Rus. Dengan kemampuan navigasi mereka yang luar biasa, bangsa Viking tidak hanya menjadi penakluk, tetapi juga pemukim yang menyebarkan pengaruh mereka ke berbagai penjuru dunia. Hingga cucu Alfred, yakni Raja Aethelstan, menjadi Raja Inggris pertama yang sebenarnya. Dia memimpin kemenangan Inggris atas Viking pada pertempuran Brunabur pada tahun 937, dan kerajaannya untuk pertama kalinya mencakup Danelaw. Pada tahun 954, Eirik Bludax, Raja Viking terakhir di York, terbunuh dan kerajaannya diambil alih oleh para bangsawan Inggris. Secara permanen menyatukan Inggris menjadi satu kerajaan. Apakah ini akhir dari dominasi bangsa Viking? Mendekati abad ke-10, pemerintahan Harald Bluetooth, Raja Denmark yang baru bersatu, dia berkuasa dan menganut agama Kristen, menandai dimulainya zaman Viking kedua, di mana garis keturunan raja dari keturunan Alfred Agung sedang goyah.
Serangan besar-besaran seringkali diorganisir oleh para pemimpin kerajaan Harald. Putra Harald yang memberontak dan menggulingkan tahta ayahnya sendiri, Sven Forbier, memimpin serangan Viking ke Inggris mulai tahun 991 dan menaklukkan seluruh kerajaan pada tahun 1013, mengirim Raja Ethelred ke pengasingan. Sven meninggal pada tahun berikutnya, meninggalkan putranya, Kenneth, untuk memerintah kerajaan Skandinavia, yang terdiri dari Inggris, dan menambahkan Denmark beserta Norwegia sebagai bagian dari wilayah kerajaannya di Laut Utara. Setelah kematian Nat, kedua putranya yakni Harold dan Harthacnut melanjutkan memerintah kerajaan sampai 1042. Akhir dominasi Viking setelah kematian kedua putranya, Edward sang pengaku iman, putra raja sebelumnya, non-Denmark, kembali dari pengasingan dan merebut kembali tahta Inggris dari Denmark. Tercatat dalam sejarah penyerangan bangsa Viking besar yang terakhir, yang dipimpin oleh Raja Harald Hardrada, seorang raja Denmark pada tahun 1066. Kala itu Inggris dipimpin oleh Raja Harold Godwinson, putra bangsawan Edward yang paling berkuasa. Pada tahap awal pertempuran, Tostig Godwinson, saudara laki-laki Raja Harold, yang sakit hati terhadap saudaranya, menjadi sekutu dari Hardrada. Mereka pada awalnya berada di atas angin, tetapi dalam pertempuran Stamford Bridge, pasukan Hardrada dihancurkan oleh pasukan Raja Harold. Tostig terbunuh dan Hardrada terkena panah saat dia bertarung tanpa baju besi. Raja Viking terakhir itu akhirnya kehilangan nyawanya dalam pertempuran bersejarah di Stamford Bridge. Tak berselang lama, sekitar 2 minggu setelahnya pasukan Normandia yang dipimpin oleh William si Penakluk, yakni Adipati Normandia, dirinya merupakan keturunan pemukim Skandinavia di Prancis Utara, berhasil mendarat di Pevensey dan mendirikan puri-puri pertahanan. Ketika Harold mengetahui bahwa orang Norman sudah mendarat, sang raja memulai perjalanan sejauh sekitar 400 km ke selatan dan membentuk formasi di Bukit Senlac. Pertempuran tersebut terkenal dengan nama Pertempuran Hastings. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh William setelah Raja Harold terbunuh oleh panah yang menusuk matanya dan menjadikan William sang Penakluk sebagai Raja Inggris yang baru. Setelah penaklukan Norman pada tahun 1066, pengaruh Viking di Inggris akhirnya mulai memudar. Meskipun hal ini terjadi jauh lebih lambat di wilayah utara dibandingkan dengan wilayah selatan. Namun, meski zaman Viking telah berakhir, bangsa Viking tidak dilupakan. Denmark menjadi penjahat dalam cerita abad pertengahan, dan kata-kata Norse kuno terus digunakan. Keturunan Viking yang juga tinggal di Inggris terus hidup dalam komunitas di seluruh negeri. Selama 3 abad, bangsa Viking meninggalkan jejak mereka sebagai bajak laut, penjara, pedagang dan pemukim di sebagian besar wilayah Inggris dan benua Eropa, serta sebagian wilayah modern Rusia, Islandia, Greenland, dan Newfoundland. Mereka memulai rangkaian peristiwa yang mengarah pada berdirinya Inggris itu sendiri.
Dan demikianlah, perjalanan panjang bangsa Viking membawa mereka dari tanah Skandinavia yang keras ke dataran Britania yang hijau. Keberanian dan kegigihan mereka dalam menjelajahi dunia, meskipun penuh dengan kekerasan dan konflik, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Serangan dan invasi mereka memaksa penduduk Britania untuk bersatu, memperkuat pertahanan mereka, dan akhirnya membentuk dasar dari kerajaan Inggris yang kita kenal hari ini, dengan kedatangan Raja Alfred yang agung, seorang pemimpin visioner yang mampu mengalahkan Viking dalam pertempuran dan menginspirasi rakyatnya. Britania memulai proses transformasi dari tanah yang terpecah belah menjadi sebuah kerajaan yang kuat dan bersatu. Keberanian bangsa Viking dan kecerdikan bangsa Britania berpadu dalam kisah yang penuh dengan perang, persekutuan, dan kemajuan. Dari reruntuhan perang, lahir kebudayaan yang kaya dan sebuah kerajaan yang berdiri kokoh, menjadi landasan bagi sejarah Inggris yang penuh warna.